Memahami bagaimana sejarah penyiaran. Penyiaran radio di Amerika Serikat bermula saat Reginald Aubrey Fessenden dari stasiun eksperimentalnya di Brent Rock, Mass, pada malam Natal mulai mendengarkan dua pilihan musik, pembacaan puisi, dan ceramah singkat yang tampaknya merupakan program dari acara tersebut. Siaran ini didengar oleh operator nirkabel kapal dalam radius beberapa ratus mil di tahun 1906. Setelah pelonggaran pembatasan militer terhadap radio pada akhir Perang Dunia Pertama, banyak stasiun radio eksperimental yang seringkali dilengkapi dengan peralatan buatan sendiri dioperasikan oleh amatir. Jangkauan siaran semacam ini memang hanya beberapa mil saja, dan peralatan penerima yang diperlukan untuk mendengarnya sebagian besar berada di tangan para peneliti lain, yang seperti halnya para penyiar, menekuni radio sebagai hobi. Di antara tokoh-tokoh terkemuka pada periode awal ini, salah satunya bernama David Sarnoff, yang ia kemudian mendirikan Radio Corporation of America dan National Broadcasting Company, yang pertama kali didirikan pada tahun 1916. Ia membayangkan ada nggak ya kemungkinan pesawat penerima radio akan ada di setiap rumah. Waktu berjalan, evolusi penyiaran pun berlangsung dengan cepat. Banyak orang ingin mendengarkan musik dari udara, segera menciptakan permintaan akan receiver yang cocok untuk dioperasikan oleh orang awam. Dengan peningkatan jumlah pendengar, pendirian stasiun-stasiun, terutama untuk tujuan menyiarkan program hiburan dan informasi pun turut meningkat. Stasiun radio komersial pertama pun muncul, yakni KDKA di Pittsburgh. Stasiun ini mengudara pertama kali pada malam hari tanggal 2 November 1920 yang kala itu menyiarkan hasil pemilihan Presiden Harding Cox. This is KDKA of the Westinghouse Electric and Manufacturing Company in East Pittsburgh, Pennsylvania. Keberhasilan siaran KDKA dan program musik yang diprakarsai setelahnya berhasil memotivasi orang lain untuk mendirikan stasiun serupa. Total pada tahun 1921 telah ada 8 stasiun radio yang beroperasi di Amerika Serikat. Popularitas stasiun-stasiun awal ini menciptakan dua sumber dukungan finansial yang memungkinkan untuk mengimbangi biaya operasional penyiaran. Stasiun radio tersebut pertama mendapatkan dana dari adanya kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam pembuatan dan penjualan peralatan penerima radio atau receivernya. Sedangkan yang kedua, berkat ketenaran yang diperoleh oleh organisasi yang mengoperasikan stasiun penyiaran pertama, hal ini berhasil menarik perhatian pada nilai penyiaran sebagai media iklan. Iklan pun akhirnya menjadi sarana utama untuk mendukung penyiaran di Amerika Serikat. Antara tahun 1921 dan 1922, penjualan pesawat penerima radio dan komponen untuk digunakan dalam konstruksi rumah untuk pesawat tersebut mulai berkembang pesat. Hal ini diikuti dengan peningkatan jumlah stasiun pemancar yang per tanggal 1 November 1922 telah terdapat 564 stasiun pemancar yang telah memiliki lisensi. Penggunaan stasiun telepon kabel jarak jauh pun mulai berkembang. Pada tahun 1922, untuk menghubungkan stasiun radio di New York City dan stasiun radio di Chicago, yang mana mereka menyiarkan deskripsi pertandingan sepak bola lapangan hijau, memperkenalkan ide baru dalam penyiaran radio, yakni Interconnection Station. Pada tahun 1926, National Broadcasting Company membeli WIF di New York. Dan dengan menggunakannya sebagai stasiun asal, ia membangun jaringan permanen stasiun radio yang mendistribusikan program harian.
Beberapa program ini disponsori oleh pengiklan dan memberikan pemasukan bagi jaringan dan stasiun terkait. Sementara yang lainnya didukung oleh jaringan dengan sebagian waktu yang disisihkan untuk fitur layanan publik. Bagaimana tentang aturan pemerintahnya? Meskipun pertumbuhan penyiaran radio di Amerika Serikat sangat cepat, pada tahun-tahun awal pertumbuhannya juga kacau, tidak terencana dan tidak teratur. Selain itu, pengaturan bisnis yang dibuat antara produsen peralatan radio terkemuka dan penyiar terkemuka tampaknya mengancam monopoli. Menanggapi hal ini, di tahun 1927, Kongres Amerika mengesahkan Undang-Undang Radio yang meskipun tujuan utamanya adalah untuk menentang monopoli, juga sekaligus membentuk badan yang sekarang disebut sebagai FCC atau Federal Communication Commission, Komisi Komunikasi Federal. Badan ini digunakan untuk mengalokasikan panjang gelombang kepada lembaga penyiaran. Serangan pemerintah terhadap monopoli pun akhirnya menghasilkan 4 jaringan radio. Pertama, National Broadcasting Company. 2. Columbia Broadcasting System. 3. Mutual Broadcasting System. Dan keempat, American Broadcasting Company. Sementara FCC mengizinkan pertumbuhan yang teratur dan memastikan kelangsungan hidup stasiun radio pendidikan. Demikian sejarah awal dari radio di dunia. Bagaimana tentang perkembangan radio di tiap negaranya? Saksikan Jendela Dunia episode selanjutnya.